Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Mari pada pertemuan ini kita akan mempelajari bersama-sama yaitu berkaitan dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini kita semuanya akan lancar dalam belajar pada hari ini. Oke, kami lanjutkan. Tentunya anak-anak dalam hari ini tentu sehat-sehat semuanya ya. Dan saya harapkan semuanya bisa mengikuti dengan baik dari kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk SKKD pada pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami tentang tata cara sholat sunnah, standar kompetensinya ya. Dan kompetensi dasarnya adalah dapat menjelaskan ketentuan sholat sunnah, rawatib, dan juga mempraktekkan sholat sunnah yang lainnya nanti. Indikator kalian sudah bisa memahami ini adalah bisa menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib dan dasar hukumnya. Dan menyebutkan sholat sunnah rawatib, menyebutkan dalil-dalilnya, kemudian bisa melaksanakan dengan baik tentang sholat sunnah rawatib ini. Bisa melaksanakan, bisa menjelaskan caranya, dan bisa mempraktekkan sholat sunnah rawatib ini nanti. Kemudian untuk pembelajaran ini kami menggunakan beberapa langkah. Ya. Langkah yang pertama adalah menyampaikan tujuannya dan motivasi. Tadi tujuannya sudah kelihatan. Dan motivasinya tentunya kalian dalam pembelajaran ini akan bisa mengambil hikmah, yaitu tentang cara sholat sunnah rawatib nanti. Kalau kalian sudah bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, tentunya akan mengerti hasilnya, akan memahami fungsinya, dan bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib ini dalam kegiatan sholat sunnah sehari-hari. Kemudian menyajikan informasi yang berkaitan dengan sholat sunnah ini. Kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok, belajar bersama. Kemudian membimbing anak-anak nanti akan kita bimbing mana yang perlu tempat bimbingan supaya bisa bekerja dan belajar dengan baik. Kemudian ada evaluasinya dan juga memberikan penghargaan. Penghargaan ini tidak mesti berupa materi ya. Itu. Selanjutnya tentang sholat sunnah rawatib yang akan kita bicarakan ini adalah hukum sholat sunnah. Ada sholat sunnah fardu, sholat sunnah itu ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah nafilah. Kemudian sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ghairu muakkad. Inilah yang nanti akan kita bicarakan ini. Sholat sunnah rawatib, muakkad dan ghairu muakkad. Kalau sholat fardu, ini sholat fardu ain, ya itu sholat yang 5 waktu. Sholat fardu kifayah itu sholat sunnah bukan sholat sunnah. Adalah sholat yang dilaksanakan ketika kita ada sholat jenazah atau ada jenazah. Ini sholat sunnah yang akan kita bicarakan nanti di sini adalah sholat sunnah rawatib tentang muakkad dan ghairu muakkad selanjutnya. Di sini sholat sunnah yaitu sholat yang hukum pelaksananya sunnah atau dianjurkan. Bila dilaksanakan Allah akan memberikan pahala dan juga keutamaan khusus melebihi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Kemudian juga macam-macam sholat sunnah. Ya. Tadi kalau sholat sunnah ini jika dilaksanakan akan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Inilah yang namanya sunnah. Kemudian di sini juga disebutkan tentang pengertiannya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Dilaksanakan sebelum ataupun sesudah sholat wajib. Jika dilakukan sebelum sholat fardu, disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Jika dilaksanakan sesudah sholat fardu, sudah sholat fardu, disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kemudian hukumnya,
waktu pelaksanaan sholat rawatib ini. Untuk pelaksanaan sholat rawatib ini yang disebut dengan ibadah sunnah adalah tergolong dua. Sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakannya. Dan sholat sunnah yang khairu muakkad, kurang ditekankan. Artinya di sini sholat sunnah yang kurang ditekankan untuk dikerjakan. Adapun yang tergolong sholat sunnah rawatib yang muakkad, ini ada 5. Ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini asar tidak diikuti di sini, asar yang rawatib yang muakkad ya. Rawatib muakkad asar tidak ikut, tidak ada. Tentang dalilnya di sini disebutkan. Saya bacakan artinya saja ya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya menjaga pesan Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah yang tadi disebut sebagai termasuk sholat sunnah yang khairu, sholat sunnah yang muakkad. Maaf ya. Sedangkan yang termasuk khairu muakkad ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Inilah yang termasuk khairu muakkad. Ya. Di sini disebutkan, sesudah mengerjakan sholat asar dan sesudah sholat subuh, tidak boleh atau haram melaksanakan sholat sunnah. Ya, ini tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Di dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib ada beberapa hal yang khusus yang harus diperhatikan. Yaitu kalau sholat sunnah rawatib ini ada beberapa hal. Tidak didahului oleh azan dan koma. Dilaksanakan secara munfarid sendiri, tidak berjamaah. Dibaca atau bacaannya siron, tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat salam. Jelas ya? Ini disebutkan itu tidak ada azan maupun iqamah, dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, bacaannya semuanya nyaring atau lirih. Kemudian jika lebih dari 2 rakaat, laksanakanlah 2 rakaat, 2 rakaat. Untuk sholat sunnah rawatib, bila kita praktekkan di sini caranya ya. Berniat sholat sunnah rawatib yang qobliyah atau ba'diyah. Ini niatnya gampang. Usolli sunnatan qobliyatan atau ba'diyatan. Nah, sholatnya sholat sunnah ba'diyatan apa? Qobliyatan apa? Di sini diikutkan. Misalnya, usolli sunatan qobliyatan subhi. Rok'ataini lillahi ta'ala. Jadi, sholat sunnah qobliyatan subuh. Ya. Usolli sunatan qobliyatan subhi. Rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat membaca takbiratul ikhram. Sama seperti sholat biasa. Ya. Nih, sampai dengan salam. Itu ya, untuk sholat sunnah rawatib. Nah, ini kalau kita akan nonton videonya, ini sesungguhnya gampang, mudah, hanya beda di niatnya saja. Sholatnya 2 rakaat, kecuali yang tadi ada yang 4 rakaat, khairu muakkad itu. Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mungkin ada yang bertanya. Ya. Kalau yang bertanya nanti bisa langsung tanyakan pada Pak Guru. Kalau tidak ada, ini ada uji kompetensi. Jawablah secara lisan langsung soal yang ada di bawah ini. Ya. Ini soalnya sudah ada di sini. Nanti kalian bisa menjawab. Ya. Lisan ya, siap? Oke. Nah, jawab apa? Sholat sunnah rawatib adalah mana? Ya. Pilih, silakan dipilih. Dan yang kedua, maaf ini ya. Yang kedua,
soal ini selanjutnya nanti bisa kita baca sendiri ya tentang soal-soal yang ada. Kita sudah kembali lagi ke sini. Yang penting evaluasi ini kalian bisa ikuti dengan baik